Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Tidak terasa, 1 bulan puasa telah berlalu. Dan walaupun sudah lewat 2 video, Pak RT ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk brother-brother semua. Tidak hanya 1 bulan Ramadan yang tidak terasa sudah berlalu, UFC pay-per-view pun tidak terasa sudah akan digelar kembali oleh UFC. Di mana besok, hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat, UFC 288 Sterling vs Cejudo akan disiarkan secara live hanya di Mola, broadcaster olahraga terbaik untuk Indonesia. Hanya dengan berlangganan 60.000 saja, brother semua bisa menyaksikan duel-duel pay-per-view secara live tiap minggunya. Gak cuma UFC, tapi juga Bellator, PFL, Cage Warrior, dan lainnya. Di Mola juga, brother semua bisa menyaksikan semua pertandingan yang sudah lewat dengan kualitas high definition tentunya. Dan seperti biasa, Radio Tempur mau bagi-bagi kupon potongan berlangganan. Cukup masukkan kode MOLA RT40, brother semua bakalan dapat potongan biaya berlangganan dari yang semula 60.000 jadi 40.000 aja. Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasinya dan masukkan kode MOLA RT40. Setelah 3 tahun menghilang, sang mantan double champ kelas flyweight dan kelas bantamweight Henry Cejudo akan kembali ke dalam oktagon. Dan dalam video Fight Week ini, rasanya kita akan lebih berfokus pada sosok Henry Cejudo. Karena mungkin banyak dari brother semua yang baru ngikutin MMA, atau mungkin sudah lama ngikutin tapi sudah agak lupa dengan betapa spesialnya Henry Cejudo ini. Kita mulai dari sejarah kelas flyweight. Kelas flyweight yang berisikan fighter-fighter dengan berat 125 pounds selalu dipandang sebelah mata oleh fans-fans barat. Namun ukuran tubuh tidak hanya menjadi alasan mengapa kelas ini dipandang sebelah mata. Demetrius Johnson, fighter yang selalu masuk dalam pembahasan the greatest of all time ini, terus mendominasi kelas flyweight. Sehingga kelas flyweight seolah-olah hanya ada satu nama. Ia tidak memiliki rival atau pertandingan yang kompetitif. Bayangkan, sudah kelas flyweight ini hanya dikenal oleh satu nama, satu nama ini gak pernah bikin kontroversi. Trash talk lawan sebelum pertandingan pun tidak. Sehingga, apa yang bisa dipertahankan dari kelas ini? Akhirnya, datanglah seorang juara gulat freestyle termuda dalam sejarah yang bertransisi ke MMA. Dialah Henry Cejudo. Di pertemuan pertama, Demetrius Johnson mampu memberikan kekalahan pertama Henry dalam karir MMA-nya setelah menghantam perut Henry bertubi-tubi dengan knee-nya. Namun di pertemuan kedua mereka, di langkah terakhir Demetrius Johnson mematenkan legasinya sebagai pemegang title defense terpanjang sepanjang sejarah, Henry Cejudo mampu menang tipis dari Demetrius Johnson. Dan saat itu juga, Demetrius Johnson dikeluarkan dari UFC. Di tahun 2018, fans MMA menganggap UFC menyia-nyiakan Demetrius Johnson. Tapi 5 tahun berlalu hingga hari ini, tampaknya UFC mengambil keputusan yang tepat. Tanpa pindahnya Demetrius Johnson, kita tidak akan mendapatkan Ben Askren. Karena tanpa adanya Ben Askren, kita tidak akan mendapatkan kebangkitan dan knockout tercantik dari Jorge Masvidal. Dan tanpa pindahnya Demetrius Johnson ini pun, kita tidak akan mendapatkan rivalitas flyweight terbaik antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno. Lagi pula, Demetrius Johnson mendapatkan rumah yang tepat, yaitu One Championship. Karena di pasar Asia, penonton lebih menikmati sajian skill ketimbang kontroversi. Tahun 2018 adalah tahunnya double champ. Conor McGregor yang berhasil meraih sabuk featherweight dan lightweight menginspirasi banyak fighter.
Salah satunya, Raja UFC Bantamweight saat itu, TJ Dillashaw. Melihat Demetrius Johnson sudah tersingkirkan dan Raja baru hanya menang tipis melalui split decision, TJ melihat peluang. Namun ternyata, Henry Cejudo mampu mengalahkan TJ Dillashaw hanya dalam waktu 32 detik saja. Dan ternyata, knockout Henry Cejudo ini lebih dari sekedar knockout kilat semata. Usai pertandingan, diketahui bahwa TJ menggunakan steroid pembantu rehidrasi sebelum pertandingan. Dan fakta ini mempermanis kemenangan Henry itu. Dengan sanksi skors pada TJ, sabuk UFC Bantamweight kini tanpa tuan. Dan disitulah kisah Henry Cejudo sebagai fighter Bantamweight dimulai. Sabuk itu diperebutkan dalam UFC 238, Cejudo versus Moraes, tanggal 8 Juni 2019. Di mana Henry Cejudo mampu menghabisi Marlon Moraes melalui TKO di ronde ketiga dan mengukir sejarah sebagai double champ. Menghilangnya Demetrius Johnson dari panggung flyweight dan TJ Dillashaw dari panggung bantamweight, Henry seolah kehabisan lawan. Sehingga sang bantamweight terbaik sepanjang masa Dominick Cruz turun dari bangku komentator. Namun keputusan ini adalah keputusan yang keliru. Karena dalam pertandingan ini, Dominick Cruz justru memperoleh kekalahan TKO pertama dalam karirnya. Menang dari flyweight terbaik sepanjang masa. Kemudian memberikan knockout pertama dalam karir TJ Dillashaw. Kemudian meraih status double champ. Dan terakhir memberikan knockout pertama dalam karir Dominick Cruz. Rasanya sudah tidak ada lagi yang perlu Henry Cejudo buktikan di olahraga ini. Itulah mengapa Khabib Nurmagomedov menempatkan Henry Cejudo di posisi 6 fighter MMA terbaik sepanjang masa. Dan untuk itu juga, dalam post-fight interview UFC 249, Henry Cejudo memutuskan pensiun. Sama seperti kepergian Demetrius Johnson yang membuka chapter baru bagi divisi flyweight, kepergian Henry Cejudo pun membuka chapter baru bagi divisi bantamweight. Berkat kepergian Henry ini, kita bisa mendapat rivalitas Petr Yan versus Aljamain Sterling, di mana Aljamain Sterling berhasil menuntaskan rivalitas tersebut usai menang split decision dalam penyatuan sabuk UFC Bantamweight pada UFC 273. Sebenarnya, bisa dibilang malang nasib juara kita yang satu ini. Kemenangan sabuk pertamanya ia peroleh melalui diskualifikasi Petr Yan. Kemudian kemenangan keduanya ia peroleh melalui kemenangan tipis papan skor melalui split decision. Dan kemenangan terakhirnya ia peroleh atas TJ Dillashaw yang memiliki cedera bahu sebelum pertandingan. Tidak ada kemenangan Sterling yang mutlak semenjak menjadi juara. Tapi satu hal yang bisa ia banggakan adalah kemenangan kilatnya atas Cory Sandhagen. Makin lama makin manis. Karena sekarang, dunia dibuat tahu betapa luar biasanya Cory Sandhagen usai mencincang Song Yadong dan Chito Vera. Tapi Aljamain Sterling menjadi satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Cory. Kemenangan Aljamain Sterling atas Cory Sandhagen tersebut menjadi gambaran mengenai betapa berbahayanya kontrol Sterling dari belakang. Julukan Human Backpack atau manusia ransel memang tidak main-main. Dalam pertemuan keduanya melawan Petr Yan pun, Petr Yan mampu dikontrol habis-habisan di ronde kedua dan ketiga. Tapi pertanyaannya untuk pertandingan besok adalah, mampukah Aljamain Sterling menggunakan jurus andalannya atas peraih medali emas Olimpiade gulat freestyle? Jika diukur dari prestasi, tentu Henry Cejudo yang akan menang. Tapi, apakah mungkin Henry Cejudo mampu mengalami ring rust setelah absen dari oktagon selama 3 tahun? Menurut brother sekalian, siapa nih yang akan menang besok? Sekali lagi, jangan lupa saksikan UFC 288 Sterling vs Cejudo yang akan disiarkan secara live tanggal 7 pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Mola. Dan jangan lupa masukkan kode MOLA RT40 untuk mendapatkan diskon berlangganannya. Demikian Fight Week kali ini. Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.